Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pengajian kita An-Nawadiril Imam Al-Qalyubi dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu ila hadratil muallif wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatid asatidina nafa'anallahu bi ulumihim fit darain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu ats-tsaniyata asyrata. Hikayat yang ke-12 fi fadlis sabati, menjelaskan keutamaan keteguhan, kegigihan dalam memperjuangkan keyakinan kita. Hukiya anna mubarizan minar rum asara jama'atan minal muslimina fi zamani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Qalyubi bahwasanya seorang jenderal, seorang prajurit dalam kekaisaran Romawi telah menyandra jama'atan al-muslimin, sekelompok umat muslim pada zaman Sayyidina Umar itu disandra oleh petarung jenderal dari Romawi. Fawusifa likalbir rum rajulun fihim qawiyyun hayyub. Di antara para sandra tadi dari umat muslim itu ada seorang laki-laki yang qawiyun hayyub. Dia kuat, kemudian dia ditakuti, disegani. Dan lelaki ini kemudian sama sang jenderal tadi diceritakan kepada Raja Romawi. Fada'a bihi liyarahu. Maka sang raja penasaran. Dia minta orang laki-laki yang konon katanya kuat, ditakuti di antara para sandra umat muslim itu didatangkan kepadanya. Wa kana baina yaday kalbir rum silsilatun mamdudah. Dan Raja Romawi itu kalau ingin menghadapnya maka dia memiliki rantai dari besi yang dipasang di depan tempat raja itu, sehingga semua orang yang ingin memasukinya harus rukuk, harus menundukkan kepalanya, membungkukkan badannya supaya bisa masuk ke ruangan raja. Hatta la yadkhula alaihi ahadun illa ala hay'atir raqi'. Sehingga siapapun yang masuk harus melalui rantai itu dan menundukkan badannya. Falamma ra'aha ar-rajulu aba ayyadkhula ala kalbir rum kahai'atir raqi'. Lelaki yang disandra tadi, yang konon katanya adalah lelaki yang kuat, ditakuti, menolak untuk masuk ke ruangan raja dengan membungkukkan badannya. Wa qala, dia berkata, inni la astahyi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an adkhula 'alal kafir kahai'atir raqi'. Dia berkata, sungguh aku malu kepada nabiku Muhammad jika aku memasuki, jika aku mendatangi seorang non muslim dalam keadaan menundukkan badanku. Dia gigih, tidak mau. Yang lain boleh masuk menundukkan badan, saya tidak mau. Fa'amara kalbur rum biraf'iha hatta yadkhula. Maka sang raja pun mengalah. Dia perintahkan pengawalnya untuk mengangkat rantai itu supaya lelaki sandra dari umat Islam yang konon katanya kuat ini supaya bisa memasuki istananya.
Falamma dakhala alaihi takallama ma'ahu wa atala ma'ahul kalam. Begitu lelaki tadi berhasil memaksa raja untuk mengangkat rantainya sehingga dia tidak membungkukkan badannya, maka terjadilah perbincangan yang panjang di antara lelaki sandra dari umat muslim tadi dengan raja Romawi tadi. Faqala lahu kalbur Rum. Sang raja berkata kepadanya, udkhul fi dinina hatta adha'a khatami fi yadika. Masuklah engkau dalam agamaku, masuklah engkau dalam keyakinanku, tinggalkan agama Islammu, engkau akan kuberikan cincinku. Wa u'tiyaka wilayatar Rum, dan aku akan memberikan wilayah Romawi ini kepadamu. Fataf'ala fiha ma tasya, kemudian engkau bebas melakukan apapun yang engkau kehendaki. Faqala ar-rajulu lil kalbir Rum, jawaban lelaki itu kepada sang raja, kam lirrumi minat dunya, berapa wilayah kekuasaan Romawi? Faqala thuluthuha aw rubu'uha, sepertiga atau seperempat seluruh dunia ini. Faqala ar-rajulu, lelaki itu menjawab, lau kanatid dunya kulluha lahum mamlu'atan dhahaban wa jawahira wa a'tauha ilayya badalan an simai adhani yaumin ma qabiltuha. Andaikan, kata lelaki tadi menjawab tawaran sang raja, andaikan semua dunia ini dikuasai oleh Romawi, semua dunia ini dipenuhi oleh emas, oleh mutiara, perhiasan, lalu mereka memberikan semuanya kepadaku, dibandingkan dengan mendengarkan satu kalimat azan saja, maka kalimat azan itu lebih berharga kepadaku, dan aku akan menolak dunia dan seisinya yang dipenuhi oleh emas permata tadi. Sang raja terheran. Faqala lahu kalbur Rum, wamal adzan, apa itu adzan? Faqala, laki itu dengan mantap menjawab, huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu saya bersaksi hanya Allah lah Tuhan yang aku sembah, dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini menurut lelaki tadi lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Faqala kalbur Rum, innahu qad thabata hubbu Muhammadin fi qalbihi fala yumkinuhu ayyarji'a fi hadhihi sa'ah. Sang raja kemudian menyimpulkan bahwasanya lelaki ini tidak mempan, dirayu dengan harta, dirayu dengan keduniawian saat ini. Dia sungguh mantap kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad, maka mustahil hari ini dia akan meninggalkan agamanya, memilih bergabung bersama agama kita. Melihat kegagalan ini, sang raja berubah pikiran. Ketika ditawari dunia tidak mau, maka sang raja berubah pikiran. Tsumma amara bi ayyudha kidrun 'alan nar wa yudha fihi ma'un. Maka kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk menyiapkan wadah bersama air di dalamnya, lalu dipanggang di dalam api yang membara. Wa qala idza ishtadda ghalayanuhu fa'alquhu fihi. Kalau airnya sudah umep, bahasa orang Jawa, airnya sudah mendidih, maka lemparkan lelaki itu di dalam wadah tadi. Fafa'alu dzalik, maka sang pengawal pun melakukan itu. Falamma alqauhu fihi, ketika mereka melemparkan sang lelaki itu berkata bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang terjadi? Fadakhala min janibin wa kharaja min janibin akhara bi qudratillahi ta'ala. Maka atas izin Allah, lelaki itu masuk ke dalam wadah yang berisi air yang membara tadi, dan dia bisa berhasil keluar dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Fata'ajjabu min amrihi, maka para raja dan pengawal Romawi itu terheran-heran dibuatnya.
anak-anakku dimanapun kalian berada. Inilah potret bagaimana keteguhan kita dicontohkan oleh para pendahulu kita. Ditawari dengan dunia, disiksa, tetap kita lebih mempertahankan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.